Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbi wa thawabi min Allah ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Jami'ah yang kemarin sempat libur sayanya ya. Yang Habib Bakir tentu ada. Ya. Jadi Habib Bakir tidak baca fikih, cuman baca syarahnya toh. Ya. Kemarin terakhir kita sampai pembahasan syarat-syarat sah salat yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga yaitu tentang menutup aurat. Wajib ya. Seseorang tadi itu ketika salat menutup aurat. Ya. Selama misalnya penutup auratnya tadi itu ada, ya, maka wajib hukumnya dia menutup aurat. Berbeda kalau misalnya apa? Tidak ada sama sekali penutup aurat misalnya. Ya. Dia di hutan tidak mempunyai penutup aurat sama sekali. Tidak ada daun-daunan misalnya. Tidak ada pakaian misalnya. Terus gimana? Kayak misalnya di sana di Papua sana misalnya. Contohnya misalnya di Papua. Kayak di pelosoknya sana di Papua tadi itu tidak ada sana tadi itu, pakaian tadi itu. Cuman ada tapi daun-daunan. Ya sudah. Kalau sudah tidak ada pakaian seperti itu misalnya, memang tidak ada sama sekali, tidak ditemukan pakaian seadanya yang digunakan untuk menutup aurat. Jadi sampai seperti itu ya dalam menutup aurat. Nah, kemarin sudah dibahas juga pembagian aurat, ya kan? Ada berapa aurat? Mana masih ingat? 4, ya kan? Itu ada 4 aurat itu. Aurat itu apa? Kemarin kan sudah dibahas juga. Apa? Sesuatu yang wajib ditutup dan haram untuk dilihat. Ya, yang haram untuk dilihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya seseorang tadi itu membuka auratnya, haram bagi dia. Dia bisa mampu untuk menutup auratnya, tapi sama dia apa? Dibuka auratnya. Tanpa ada apa? Tanpa ada keperluan dalam membuka aurat. Ya. Perlu digarisbawahi, tanpa ada keperluan di dalam membuka aurat. Loh, berarti ada saatnya mungkin dibutuhkan untuk membuka aurat. Iya, betul. Seperti apa? Seperti ketika mandi. Ya, mau tidak mau pasti membuka apa? Aurat. Untuk apa? Ya untuk mandi. Ya kan? Itu satu contohnya. Seperti misalnya ketika istinja, mau cebok, perlu tidak membuka aurat? Perlu. Ketika misalnya buang hajat, ya buang air kecil, buang air besar, perlu tidak membuka aurat? Perlu. Masa tidak membuka aurat? Ya kan? Jadi ada di saat-saat itu dibutuhkan untuk membuka aurat. Bahkan katanya ulama sampai dalam misalnya maaf ini ya, tapi tidak ada yang beristri sini, cuman mukhlis tok sini. Semuanya ada. Jadi dalam keadaan misalnya berhubungan itu juga menurut sebagian ulama itu apa? Tidak apa-apa membuka aurat antara suami istri tadi itu. Tapi menurut sebagian ulama lain tidak harus menutup aurat. Sunnah, bukan harus. Sunnah menutup aurat. Itu tadi itu. Sampai seperti itu, sebatas situnya tadi itu. Jadi hukum menutup aurat wajib. Dalam sholat, di luar sholat. Ya.
Terlebih-lebih dalam sholat. Nah, auratnya laki-laki juga sudah dibahas kemarin. Ya kan? Mulai mana sampai mana? Laki-laki. Mulai pusar sampai lutut. Ya, lutut juga kena, ikut juga. Pusar juga kena. Jadi misalnya pakai baju lobang. Sininya lobang. Sah apa enggak? Sah. Sininya lobang, belakangnya. Pokok sebelum sampai pusar, walaupun lubangnya di belakang sini atau di depan sini, misalnya lubang 2 sini misalnya, enggak apa-apa, sah. Ya. Yang bermasalah itu kalau misalnya lubangnya di mana? Di bawahnya pusar atau pas di pusar, kalau lubangnya misalnya. Ya enggak sah. Ya. Atau misalnya belakangnya sini. Ya, ketika ruku atau ketika sujud ketoan. Belakangnya sini loh. Iya kan? Biasanya kan kelihatan. Nah, itu bisa tidak sah. Jadi perlu diperhatikan. Karena apa? Batasannya mulai pusar sampai lutut. Itu. Nah, syaratnya kemarin, syaratnya penutup aurat sudah juga disebutkan. Ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama yaitu harus mencegah warnanya kulit. Mencegah kelihatannya warnanya kulit. Seperti kita nih misalnya. Ini kan semuanya warna kulit tidak kelihatan itu. Nah, cukup sudah. Walaupun misalnya tidak mencegah kepada bentuk tubuhnya. Ya kan? Kadang ada warna kulitnya itu tidak kelihatan. Tapi bentuk tubuhnya tadi itu lekuk-lekukannya kelihatan. Ngecap misalnya. Membentuk apa misalnya. Tidak apa-apa. Cuma nanti kalau laki-laki khilaful aula. Hukumnya khilaful aula. Lebih baik ditinggalkan kalau sampai bentuk auratnya, bentuk tubuhnya misalnya. Kalau perempuan makruh hukumnya. Kalau tidak terjadi apa-apa sampean. Kalau tidak terjadi fitnah atau apa, makruh sampai bentuk bodinya, bentuk tubuhnya tadi itu makruh hukumnya. Lain lihatnya ya. Lihatnya lain lagi nanti ini. Kemudian di sini disebutkan tentang pembagian aurat. Batasan-batasannya aurat dan pembagian-pembagiannya aurat tadi. Bahkan katanya ulama yang termasuk aurat itu apa? Rambut, kuku, itu aurat. Jadi misalnya, kukune sapa iki? Mince misalnya. Ya, kukune mince misalnya. Aurat itu tidak boleh dilihat. Paham enggak ini? Nemu rambutnya siapa? Sama, rambutnya mince, kukunya ince, semuanya itu. Paham enggak ini? Bagi laki-laki tidak boleh melihat itu. Bagi perempuan sama juga. Kukune siapa ini? Ya, kukune John rek. Atau rambutnya John misalnya. Sama saja. Ya, sampai seperti batasan segitunya tadi itu. Kuku, rambut termasuk aurat. Gigi sama juga aurat. Ya. Saya ngelihat giginya, gigi juga aurat. Padahal kan di dalam kan. Ya kan? Gigi masa kelihatan. Tetap. Ini soalnya saya pernah ditanya, Ustaz, gigi itu termasuk aurat apa enggak? Gigi termasuk aurat apa enggak? Ya aurat. Padahal kan maksud itu bukan sesuatu yang kelihatan kan ya. Di dalam gitu. Termasuk aurat. Gigi tadi itu. Nah, sekarang itu biasanya itu kejadiannya itu kasus-kasus dari itu kadang di kamar mandi itu nanti ada rambut-rambut misalnya rambut panjang atau kuku-kuku misalnya. Gimana itu? Melihat itu tadi itu gimana? Bisa saja kan kalau misalnya rambutnya panjang itu kan tadi rambutnya perempuan. Iya kan? Ya, rambut itu apa gitu? Kan rambut panjang kan biasanya rambut identik dengan perempuan. Sama jadi.
Tidak boleh kita ngelihat, langsung disiram aja. Ojo dideloki, ojo cukup sampai misalnya siapa iki. Enggak usah. Langsung siram aja, enggak usah dilihat. Terus misalnya itu katanya ulama, loh apakah cukup misalnya motong rambut atau misalnya rambut-rambut yang jatuhan atau kuku-kuku yang jatuhan, misalnya dia ngetok kuku di kamar mandi, itu dibuang di kamar mandi, itu cukup apa enggak? Apakah dia nanti berdosa karena misalnya membuang auratnya? Itu kan auratnya dia. Tidak boleh sampai orang lain tadi itu melihat auratnya dia. Itu katanya tidak apa-apa. Ya. Yang penting misalnya dia tidak sengaja, misalnya wis pokok di sana buang, ternyata misalnya masih ada sisa-sisa gitu di kamar mandi, kukunya atau rambutnya atau apanya, misalnya bagian-bagian rambut-rambutnya dia yang aurat, dia buang di kamar mandi, ternyata masih belum bersih, masih ada sisa-sisa mungkin di temboknya atau di mananya atau di WC-nya atau di mana. Itu tidak apa-apa katanya. Tidak dipaksa harus apa? Harus bersih. Tidak ada apa-apa. Nah, tadi seperti itu ya. Itu masalah yang wajib diketahui. Kemudian gini. Masalah aurat tadi itu. Ya. Ada syarat untuk diharamkan melihat aurat tadi tersebut. Jadi bukan langsung merta langsung haram, enggak. Semerta-merta langsung haram, enggak. Ada syarat-syaratnya untuk dikatakan haram melihat aurat-aurat tadi. Paham enggak? Jadi misalnya saya kelihatan aurat, langsung haram apa enggak? Tunggu dulu. Ada syaratnya. Syaratnya yang pertama apa? Harus misalnya kalau yang melihat kepada aurat tadi itu, mau aurat laki-laki, mau aurat perempuan, harus dia tadi itu orangnya sudah balik. Sudah apa? Sudah balik. Jadi kalau misalnya kayak anak kecil melihat aurat, belum berdosa. Belum dikenai haram bagi dia. Faham enggak ini? Jadi yang dikenai haram harus dia itu sudah balik. Melihat auratnya perempuan, melihat auratnya laki-laki, baru haram. Itu yang pertama. Syaratnya harus sudah balik. Syaratnya betul-betul laki yang jantan. Ya. Bukan apa? Bukan misalnya aslinya dia itu laki-laki kemudian bukan misalnya dia apa? Perempuan yang berubah jadi laki-laki misalnya. Ya, pokok harus laki-laki lah. Ya, pokok harus laki-laki yang jantan. Bukan laki-laki yang apa? Yang misalnya melakukan operasi, ya, transgender tadi itu ya. Aslinya dia itu perempuan melakukan operasi jadi laki. Sekarang kan dia laki ya. Menurut kacamata kita kan laki. Gimana hukumnya dia melihat aurat? Hah? Dia kan bukan laki-laki. Gimana hukumnya dia melihat aurat perempuan? Ya sama seperti dia hukumnya perempuan melihat aurat perempuan. Paham enggak? Nah, nanti hukumnya laki-laki ngelihat auratnya dia sama seperti laki-laki itu melihat aurat perempuan. Tidak urusan dia walaupun sekarang bentuknya laki-laki. Jadi seperti itu. Paham itu ya? Jadi syaratnya yang kedua harus dia laki-laki yang jantan. Kalau ini yang melihat laki-laki. Maksudnya laki-laki yang jantan itu apa? Yang masih ada. Alatnya tadi itu masih ada. Masih punya alat. Dan masih punya apa itu namanya? Testis apa? Yang itu loh. Ya, testis ya. Hah? Nekernya tadi itu katanya. Masih punya neker-nekeran tadi itu. Itu syaratnya tadi itu. Maksudnya tadi itu yang jantan tadi itu masih punya alatnya dan punya neker-nekernya tadi itu. Dan yang seperti orang yang balik itu siapa? Hukumnya juga haram bagi dia itu kalau dia itu murahik, mendekati balik. Sudah mendekati balik misalnya. Misalnya ada anak umur 11 tahun belum balik. Ngelihat aurat, hukumnya gimana? Haram juga. Karena dia sudah mendekati balik walaupun dia belum balik. Paham enggak itu? Itu ya. Nah, lalu gimana sekarang? Kalau misalnya anak yang tadi itu mendekati balik, ya dosanya kan
belum pada dia. Ya, tapi siapa? Walinya. Walinya yang harus bertanggung jawab. Jadi wajib bagi si wali, misalnya ya contoh sekarang misalnya anak kecil lewat HP misalnya. Jangan dibiarkan lihat aurat-aurat di dalam HP tadi itu. Ya, walinya tadi itu yang ngelarang. Jangan dia harus gak apa-apa sik cilik, gak ru apa-apa, belum balik. Enggak. Harus dilarang. Walinya tadi yang bertanggung jawab. Kalau misalnya dibiarkan, tanggung jawab dia. Dosa tadi itu. Jadi haramnya tadi itu kalau dia melihat kepada siapa? Kalau perempuan melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Jadi seperti itu. Dan juga nanti kalau misalnya si perempuan tadi itu nanti dia tahu kalau jadi lihat-lihatan orang, wajib bagi dia apa? Menutup auratnya, berhijab. Ya, jangan tambah akhirnya saya kisah ndelok aku rek tambah seneng. Tambah apa? Dibuka kabeh tambah mesti seneng. Enggak, justru dia harus menutup sekarang kalau dia tahu tadi itu. Itu ya. Jadi harus syaratnya tadi itu balik, laki-laki jantan. Yang seperti yang orang yang balik siapa? Orang yang mendekati balik. Nah, tapi kalau misalnya anak yang belum mendekati balik, masih kecil. Misalnya seperti ini misalnya contohnya. Ya masih kecil. Dilihat. Kadang itu anak kecil itu ono sing apa? Ada sing bisa menceritakan tentang sifat-sifatnya perempuan. Wong iku yo kayak ngene misalnya. Kan ada kan, apalagi zaman sekarang. Ya kan? Enggak usah kaget. Karena sudah anunya itu sogoannya tadi itu macam-macam lewat HP, lewat TV, setiap hari tadi itu perempuan tok tadi itu. Jadi misalnya kalau anak yang belum mendekati balik, di bawah usia balik misalnya, seperti umur berapa? 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun misalnya. Itu kan masih belum mendekati balik. Tapi dilihat anak yang seperti tadi itu bisa ndak untuk menceritakan tentang sifat-sifat perempuan yang telah dia lihat tadi itu. Kalau misalnya bisa, tadi itu perempuannya itu kayak gini. Menceritakannya tanpa syahwat. Maka apa? Maka hukumnya dia seperti melihat kepada mahram. Auratnya tadi itu yang dilihat itu seperti kepada mahramnya dia lihatnya tadi itu. Paham enggak? Jadi si anak kecil tadi itu yang bisa menceritakan sifat-sifatnya perempuan yang dia lihat tadi itu, tapi ketika menceritakannya tanpa ada syahwat dari dirinya, itu hukumnya dia melihat perempuan tadi itu seperti melihat mahramnya. Paham enggak? Melihat mahram itu auratnya apa saja? Kalau dia melihat mahramnya tadi itu apa? Ya sama, antara pusar sampai lutut. Ya, nah itu tidak apa-apa Mas ya. Tapi kalau misalnya di atasnya itu tidak boleh. Mau gini dibuka misalnya di bawahnya, misalnya di bawah pusar, di bawah antara pusar sampai lutut itu tidak boleh. Nah, kalau misalnya dengan syahwat, ya, kalau misalnya dia dengan syahwat, menceritakannya tadi itu dengan syahwat. Sifat-sifatnya perempuan dia ceritakan dengan syahwat. Maka hukumnya dia seperti orang balik. Hukumnya dia seperti orang balik sekarang. Ya tidak boleh kau. Wis umur 5 tahun, 6 tahun wis kon iki uteke ngeres misalnya. Dari itu digitukan. Tidak boleh jadi. Nah, ada yang ketiga kalau misalnya dia tidak bisa sama sekali menceritakan. Biasa-biasa saja. Kamu tadi ngelihat siapa? Ngelihat perempuan. Gimana perempuan tadi itu? Ya tidak tahu, tidak bisa menceritakan sama sekali. Nah, itu nanti tidak apa-apa hukumnya. Anak yang seperti tadi itu mau ngelihat tidak apa-apa karena masih belum mendekati balik dan belum juga balik. Paham tidak itu ya? Itu tadi itu. Kemudian di sini diberikan contoh-contoh tentang boleh melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Atau misalnya melihat kepada perempuan yang ajnabiyah, yaitu tidak ada hubungan antara kita. Boleh enggak?
Boleh. Dalam beberapa masalah. Seperti ngelihat perempuan untuk apa? Untuk mengobati. Misal dia dokter. Dokter apa? Spesialis misalnya. Ya. Ada pasien datang siapa? Perempuan. Boleh enggak ngelihat dia? Ya enggak apa-apa. Fa yajuzu lit-tabib an-nadharu minal ajnabiyyati ila al-mawadhi' allati tahtaju ila mudawatiha. Jadi boleh bagi dokter misalnya. Itu dokter-dokteran ya. Jadi dokter mau mengobati pasiennya kebetulan apa? Perempuan, enggak apa-apa. Jadi dokter mau melihat pasiennya yang perempuan itu mana-mana yang dibutuhkan untuk dilihat, untuk diobati, itu enggak apa-apa. Misalnya sininya, misalnya sininya, misalnya sininya. Pokok yang dibutuhkan untuk dilihat enggak apa-apa dilihat. Karena untuk pengobatan. Paham enggak? Selebihnya itu enggak oleh. Mau ngeliat ini saya delok sikile, enggak apa-apa, enggak oleh. Ya, cukup yang sakit yang dibutuhkan untuk diobati tadi itu. Dokter hanya sebatas itu saja. Syaratnya bagi dokter lihat enggak? Orang yang sing munafik. Nakal kadang. Ya. Apa? Ya. Cari kesempatan. Nah, itu tidak boleh. Jadi betul-betul dokternya tadi itu harus yang amanat. Ya. Tidak boleh misalnya, waduh, ketepaan dokternya apa? Dia itu bukan dokter yang amanat misalnya. Tidak boleh bagi dia sekarang. Perempuan ini. Manal iftitan, harus misalnya keadaannya tadi itu harus aman dari ada terjadi fitnah. Kalau misalnya ini saya dua-duaan dalam kamar untuk mengobati dia, bisa nanti terjadi fitnah. Ya, fitnahnya berapa Pak misalnya? Akhirnya sampai apa terjadi misalnya mendekati zina atau sampai zina. Nah itu tidak boleh. Jadi harus betul-betul apa? Aman. Ya, tidak boleh akan terjadi apa? Fitnah nanti di situ. Untuk mengobati ini penting loh. Banyak sekarang kadang orang berobat ke dokter laki-laki, padahal misalnya ada dokter perempuan juga misalnya. Ya. Kalau misalnya dokter perempuan tadi itu selevel dengan dokter laki-laki tadi itu, jangan datang ke dokter laki. Bisa ke dokter perempuan aja. Karena kan ditakutkan nanti apa? Dokternya tadi itu tidak amanat. Ya, kadang nanti ngelihat yang bagian-bagian yang lain, tubuh-tubuh yang lain akhirnya. Ya, akhirnya dipegang-pegang. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya, dokternya ini bisa nanti terjadi fitnah sama perempuan ini tadi itu, jangan sudah. Ya, dokter tadi itu tidak boleh melihat tadi kepada perempuan tadi. Tapi kalau misalnya aman, tidak akan terjadi fitnah, maka tidak apa-apa. Bagi dia itu tadi itu dokter tadi itu melihat kepada perempuan. Kecuali misalnya, ya, kecuali misalnya tidak ada dokter lagi kecuali si A misalnya, dokter tadi itu laki-laki. Di sini ini tidak ada. Ada tapi sana di Jakarta. Jauh misalnya. Ada tapi mahal. Ya. Atau misalnya tidak ada sama sekali. Kecuali dokter A nih. Laki-laki. Sudah. Kalau tidak ada seperti itu ya tidak apa-apa. Tapi apa? Harus si dokter tadi itu misalnya yang dia itu dengan sendiri. Dia itu cuma sendiri saja. Fayandurul ilaji wa yakufu nafsahu ma'amkan. Jadi harus dia itu misalnya anak ini tidak bisa menjaga diri anak. Anak ini tidak bisa ngerem misalnya. Kadang-kadang anak bisa ngeliat-ngeliat atau megang-megang atau tempat-tempat yang lain tadi itu akan misalnya terjadi fitnah. Maka dia yang dalam keadaan seperti itu tadi itu dokter tadi itu harus apa? Harus betul-betul dia bisa menahan diri sebisa mungkin. Ya. Kalau dia dalam keadaan seperti itu. Kemudian dokternya juga yang dia mau melihat kepada perempuan tadi itu lain yang bukan mahramnya dia itu bukan orang kafir. Ya.
Kalau misalnya apa? Kalau misalnya ada dokter muslim. Jadi misalnya ada dokter muslim sama dokter kafir. Boleh enggak dokter kafir itu tadi itu mau melihat kepada pasien perempuan yang muslimah misalnya? Enggak boleh. Harus misalnya kalau ada dokter muslim juga, ya dokter muslim tadi itu yang ngobati, yang mau melihat tadi itu kepada perempuan yang bukan mahramnya tadi itu, perempuan lain tadi itu. Syarat yang keempat, alla yakshifa illa qadrul hajah. Jadi tidak boleh membuka auratnya tadi itu tuh melebihi hajatnya tadi itu. Misalnya hajatnya seperti apa? Hajatnya misalnya ini lukanya segini aja, Dok. Wis, yang dilihat tadi itu sama dokternya seukuran ya lukanya tadi itu. Sininya misalnya buka, misalnya sininya sakit misalnya. Ya sudah yang dilihat sininya saja. Tidak boleh kabeh dibuka akhirnya. Tidak boleh. Cukup yang dibuka tadi itu, yang dilihat sama dokternya tadi itu area-area tertentu yang memang dibutuhkan dalam pengobatan. Paham itu ya? Itu kasus yang pertama, yaitu seorang dokter boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya, ya perempuan lain, kalau untuk pengobatan, tapi dengan 4 syarat tadi itu. Itu kalau lebih perinciannya lagi, ya di kajian khusus. Bukan seperti ini. Ya. Yang kedua misalnya kasusnya untuk apa? Untuk asyahadah, untuk kesaksian, memberi kesaksian. Misalnya ada seseorang perempuan, ya, itu melakukan hal-hal misalnya mencuri misalnya. Ada orang lihat, laki-laki ngelihat perempuan tadi itu yang mencuri. Mau berangkat ke pengadilan untuk bersaksi. Ya, mau berangkat ke pengadilan untuk bersaksi bahwa si perempuan tadi itu ya telah mencuri. Nah, sekarang orang tadi itu, laki-laki tadi itu yang mau bersaksi tadi itu kan butuh melihat wajahnya siapa? Si perempuan yang telah mencuri. Nah, nanti dia laporkan kepada hakim, Pak Hakim, ini perempuan telah mencuri. Ya, sudah nanti dipanggil sama hakim di depan pengadilan tadi itu. Coba kamu lihat perempuan tadi itu, betul tidak dia yang mencuri? Dilihat sama si orang yang bersaksi. Oh iya betul, dia yang telah mencuri. Nah, itu tidak apa-apa. Melihat untuk bersaksi itu tidak apa-apa. Paham tidak ini? Karena ada kebutuhan. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga misalnya untuk jual beli. Saya kerja di toko misalnya. Saya kerja di sini misalnya. Saya kerja di kantor, di sekolahan, di mana misalnya. Kadang ada pembelinya itu apa? Perempuan. Ya, saya kerja di warung misalnya. Iya kan? Pembelinya masa laki terus. Karena ada kadang-kadang perempuan. Nah, itu tidak apa-apa. Ngelihat perempuan tadi itu yang datang ketika apa? Ketika mau membeli atau ada perlu, ya sama dia itu tidak apa-apa melihat tadi. Paham tidak itu? Tapi hanya melihat ke wajahnya saja. Ojo ndelok kabeh nih, ndelok tangane, putih rek, ndelok sikile, ndelok sing laine mana ndak. Cukup lihat-lihatan wajah tok wis mari. Ya. Jangan lihat-lihat yang lainnya tadi itu. Tapi dengan syarat tanpa ada syahwat dan tidak takut fitnah. Ya, lain delok-delokan misalnya sampai syahwat. Ngedoli sampai suaranya di pelan-pelan misalnya. Ya, kadang perempuan tadi itu suaranya sampai apa? Dihalus-halus no. Hati-hati. Ya, karena orang Hadramut tadi itu, ya orang Hadramut ini. Kalau misalnya dia itu ada orang mau beli, atau ada orang telepon, atau ada orang datang ke rumahnya. Ini perempuan-perempuan Hadramut ini. Tok misalnya rumahnya. Fulan ada. Kebetulan di rumahnya tadi itu udah ada laki-laki. Akhirnya apa sih yang dilakukan perempuan tadi itu? Ini kalau misalnya tidak saya jawab, nanti takutnya dia apa? Nunggui lama di sini. Akhirnya dijawab sama perempuan tadi itu. Bukan pakai suara yang sing halus. Oh, gak ono, ndak. Diginikan sama dia. Ada misalnya. Pokok di anukan suaranya itu di apa? Dikeraskan gitu. Sampai kayak gitu, masukkan tangannya gitu. Oh, kan suaranya beda kan.
Kalau sekarang enggak, tambah dihalus no. Itu kebalikannya tadi. Akhirnya orang tambah apa? Timbul syahwat. Suaranya kalau halus-halus gitu. Nah, jadi boleh melihat tadi itu untuk jual beli dengan syarat tanpa syahwat dan tidak takut fitnah. Itu ya. Tidak takut fitnah. Kalau misalnya aku ngobrol-ngobrol suwe engko akhirnya jaluk nomor, jaluk iki ketemuan, janjian, wah akhirnya takut fitnah. Enggak usah. Ya, tidak usah. Kemudian boleh lagi untuk melihat kepada ini sama ya, hukum perempuan seperti itu juga, kebalikannya. Jadi perempuan mau lihat laki-laki, kebetulan pembelinya tadi itu laki-laki, ya tidak apa-apa. Hanya melihat wajahnya, ya, tidak boleh ngeliat lainnya tadi itu. Kemudian sekarang kasus yang lanjutnya tadi itu apa? Dalam ketika belajar, melihat ketika belajar, itu tidak apa-apa. Melihat apa? Mau ngelihat perempuan tadi itu tidak apa-apa. Paham tidak? Ketika untuk belajar. Tapi dengan syarat fayajuzu bila syahwatin. Tidak boleh ada syahwat. Mau ngelihat misalnya murid-murid ini wis SMA kabeh iki. Ya, wis mulai guys. Perawan-perawan misalnya. Ya, akhirnya kok milik sing cocok gawe dhewe. Ya. Iki aja wis cocok tak jadi istriku misalnya. Ojo. Tidak boleh dengan syahwat melihat tadi itu. Jadi bagi guru-guru, ustadz-ustadz, ya mau siapapun, Habib gak boleh melihat untuk mengajar atau ceramah, ya atau dakwah, alhamdulillah, atau apapun, melihat perempuan untuk mengajari mereka dengan syahwat tidak boleh, dan tidak boleh takut fitnah misalnya. Jadi misalnya takut fitnah ini yang lihat. Ya, main mata, Bu. Ya, main apa misalnya. Enggak boleh. Ya. Jadi seperti itu. Melihat wajah perempuan tadi itu enggak boleh. Kalau takut syahwat, takut fitnah. Nah, dan syaratnya boleh juga bagi si laki-laki tadi itu yang mau mengajari perempuan. Ya. Bagi laki-laki yang mau mengajari perempuan, ngajari apa ae wis? Ngajari iki, ngajari apa? Hah? Syaratnya juga faqdu jinsin. Tidak ada lagi misalnya kecuali laki-laki tadi itu yang mau mengajari. Ya. Jadi misalnya perempuan mau belajar. Tidak ada guru laki-laki. Maka guru-guru laki-laki tadi itu boleh melihat perempuan tadi itu dengan syarat tadi. Ya, karena apa? Sudah tidak ada lagi guru laki-laki. Kalau misalnya perempuan tadi itu masih ada guru perempuan, sama guru perempuan. Jangan gak apa-apa, sampai ustadz iku ae, gak apa-apa. Jangan. Kalau misalnya mau belajar ya pakai penutup, penghalang itu. Jadi seperti itu. Atau misalnya sama ada mahramnya. Ya. Ada mahramnya misalnya. Siapa misalnya? Laki-laki tadi itu ada mahramnya. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Atau misalnya ini kasusnya lagi yang boleh melihat perempuan tadi itu kapan? Melihat untuk menikah. Ya. Ini singkatnya menikah tadi itu. Tidak apa-apa ente. Ya, ketika mau menikah, waduh, aku ini kate menikah. Lek gak delok bojoku, calonku itu tadi kan enggak tahu rupanya kayak apa, cantik apa enggak. Ya, katanya enggak boleh melihat perempuan, enggak apa-apa. Kalau untuk menikah enggak apa-apa. Tapi sudah memang kepingin nikah ya. Ya, duduk sik tak delok dhisik. Padahal cuma nyoba-nyobaan toh. Tidak ada kepinginan untuk mau menikah. Ya. Nah, itu enggak boleh. Jadi dua kepingin sudah, mantep ini sudah. Kuat, keinginan kuat untuk apa? Mau menikah. Nah, itu tidak apa-apa. Mau melihat kepada calonnya tadi itu. Yang akan dia minta tadi itu. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi ngelihatnya apanya? Ngelihatnya wajahnya saja dan sininya, tangannya tadi itu. Coba delok kabeh nih. Delok rambutnya sih warna apa sih? Coba delok sikile, coba delok sing lain nih. Tadi itu. Nah, itu tadi itu ya. Itu semua
contoh-contoh beberapa kasus yang sedikit saja yang saya sebutkan tadi itu masalah yang bermasalah yang berhubungan dengan aurat tadi itu. Kemudian dilanjutkan dalam kitabnya tadi itu wajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Jadi wajib ya menutup aurat dalam sholat tadi itu dengan penutup yang suci. Harus suci penutupnya. Pakaian yang dia pakai tadi itu untuk menutup aurat harus suci. Jangan sesuatu yang najis. Ya, yang buat menutup auratnya tadi itu jangan sesuatu yang najis. Harus suci. Kemudian apalagi mubahin, yaitu yang memang diperbolehkan. Bukan sutra. Sutra kan tidak boleh bagi laki-laki, haram. Saya pakai penutup aja pakai sutra, enak, halus. Ya, tidak boleh, haram sutra. Tidak boleh dipakai buat penutup. Kecuali kalau misalnya tidak ada lagi penutup lain kecuali sutra. Ya sudah, mau gimana lagi. Kemudian ya, tadi itu kan harus apa? Harus sesuatu pakaian tadi itu yang buat penutup tadi itu harus sesuatu yang mubah, yang diperbolehkan. Kalau misalnya pakai pakaian yang gosop, tahu gosop? Pakai punyanya orang lain. Ya. Misalnya apa? Kopiane viral lagi di sini, aku kayak kopi tak gawe wis, kayak sholat. Boleh apa enggak? Gosop. Sah apa enggak sholatnya? Atau misalnya sarungnya, aku gak duwe sarung iki, kayak sarung kate sholat, tak gawe sarungmu wis. Tapi tanpa ngomong langsung main pakai. Sejadahnya misalnya atau bajunya dipakai. Sah apa enggak? Sah. Sholat pakai pakaian yang apa? Yang punyanya orang lain tadi itu, ya tanpa izin dengan orang lain tadi tersebut itu sah. Tapi dosa. Salamu kan gaya gede uang. Dan sholatnya tadi itu tidak dapat pahala. Ya cuman apa? Cuman sudah gugur. Misalnya sholat zuhur dia pakai pakaian yang gosop, punyanya orang lain tadi itu. Ya sah sholatnya. Jadi tidak harus ngulangi lagi, enggak. Sudah sah. Cuman apa? Dia dosa plus sholatnya tidak dapat pahala. Paham enggak ini? Jadi misalnya kalau dia misalnya sholat tarawih misalnya 20 rakaat itu tidak dapat pahala sama sekali. Ya wis kesel-kesel, wis reken olahraga wae pemanasan. Ya. Makanya itu hati-hati, ojo gampang-gampang kutek wong digawe, itu namanya ghosab. Ghosab itu menguasai haknya orang lain ya tanpa izin. Sandal misalnya. Ya kebanyakan ini sandal misalnya. Ono sandale sapa iki? Gawe langsung. Garo kutek sapa digawe wae. Itu namanya ghosab. Dosa itu termasuk dosa besar. Ya. Katanya ulama termasuk dosa besar. Jadi jangan main gampang-gampang ghosab. Bahkan katanya ulama itu termasuk ghosab itu apa? Ente duduk di kursinya orang lain atau sepeda motornya orang lain atau sendenan di sepeda motornya orang lain itu termasuk ghosab. Ya. Misalnya kan kadang orang kan ada lunggu-lunggu nang sepeda motornya wong lain. Itu termasuk ghosab. Ya. Pokok atau nginjek misalnya sejadahnya orang lain ini. Itu termasuk ghosab. Jadi bukan perkara gampang masalah ghosab itu. Dosa besar. Dan kalau misalnya dia menggunakan sholatnya tadi itu pakaian yang ghosab, ya sah, tidak apa-apa sholat. Tapi dosa plus tidak dapat pahala. Yang didapatkan tadi itu. Paham tidak itu? Itu tadi itu. Nah, besok insyaallah tentang wajib raf'un najasati minats thawbi wal badan wal makan. Ini insyaallah pertemuan akan datang itu nanti membahas tentang wajib untuk menghilangkan najis ya dari pakaian, dari badan dan dari tempat yang dia sholat tadi itu. Jadi tidak boleh nanti itu ya sholat pakaiannya ada najisnya, sholat badannya tadi itu ada najisnya, sholat misalnya tempatnya tadi itu ada najisnya. Itu insyaallah dibahas minggu depan. Wallahu a'lam bishawab.